Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel kami, Obeng, Obrolan Engineering. Masih bersama saya, Nurjaman Iwel. Dan saya, Egi. Oke, Pak Egi. Oke. Setelah episode kemarin kita membahas mengenai MEP, gitu kan, sudah tuntas nih. Secara garis besarnya sudah selesai, gitu kan. Next, kita akan membahasnya secara lebih detail lagi, lebih spesifik lagi. Nah, untuk episode kali ini, teman-teman semua, kita akan membahas mengenai masalah sedikit ke manajemen, bukan ke masalah teknis ya, yaitu mengenai TPM. Nah, teman-teman belum mengerti kan TPM? TPM itu adalah salah satu manajerial atau manajemen yang sangat penting di dunia engineering. Teman-teman perlu mengetahui apa itu TPM. Nah, untuk lebih serunya lagi, kita akan tanya-tanya kepada Pak Egi. Pak Egi, TPM. Ya. Kepanjangan TPM itu apa, Pak Egi? TPM sendiri di sini Total Productive Maintenance. Total Productive Maintenance. Nah, artinya apa artinya? Nah, jadi sesuai dengan yang di awal mungkin tadi Pak Iwel bilang ya, ini lebih ke arah manajemen di mana memang TPM di sini adalah Total Productive Maintenance yang mana kita mengarahnya tuh ke arah efektivitas dan efisiensi. Nah, pasti kan kita ketika merawat suatu building itu pasti tujuannya ke arah efektivitas dan efisiensi. Nah, di sini tuh bedanya dia tuh pendekatannya tuh menggunakan dari tingkat kalau bahasanya tuh operator atau teknisi sampai ke tingkat manajerial. Jadi semuanya ikut terlibat gitu posisinya. Jadi TPM ini mewajibkan semua orang ikut terlibat atau ikut adil dalam perawatan. Gitu. Jadi yang ikut andil itu tidak hanya seorang engineer. Betul. Tapi dari level atas sampai level bawah semua. Betul. Untuk dari semua departemen juga. Untuk semua departemen, betul. Tidak hanya departemen engineering. Betul. Jadi mulai dari kalau di hotel itu GM sampai ke paling bawah tuh tukang parkir, enggak? Ya, pokoknya sampai ke level-level paling bawah selama dia itu pegang termasuk di dalam equipment, pasti tetap masuk. Pegang equipment. Ya. Kalau misalkan cleaning service, masuk. Cleaning service juga kan dia pegang equipment. Siap. Nah, itu. Jadi total productive maintenance itu adalah suatu pendekatan manajemen ya. Iya, betul. Jadi pendekatan secara menyeluruh. Betul. Gitu. Tujuannya tuh supaya lebih efektif dan efisien dengan melibatkan semua divisi, semua bagian dari mulai teknisi sampai dengan manajer. Gitu. Termasuk housekeeping masuk, FO masuk. Semuanya masuk gitu posisinya. Jadi itu productive maintenance itu tujuannya itu adalah untuk memelihara perawatan equipment. Betul. Walaupun itu equipmentnya berhubungan hanya dengan engineering saja, misalkan housekeeping. Housekeeping sebenarnya tidak ada kepentingan dalam hal equipment engineering gitu kan, tapi mereka juga wajib berkontribusi. Contohnya gini, kalau housekeeping itu kan mungkin teman-teman tahu ada yang namanya brushing. Biasanya untuk ngepel lantai itu, atau nyikat pembersihan lantai lah gitu posisinya. Nah itu kan mesin ya. Nah mesin di sini tuh jadi pihak housekeeping itu wajib melakukan maintenance perawatan. Perawatan di sini tuh kayak contoh kalau kotor wajib dielap gitu. Itu hal-hal simpelnya. Seperti misalkan di ruangan SDP gitu kan, lantainya kotor. Terus di dinding-dindingnya banyak sawan. Betul. Itu yang ngebersihin engineering atau housekeeping. Nah, sebenarnya yang membersihkan di sini karena kita ngomongnya TPM semua orang, tapi ada tapinya. Sesuai dengan K3-nya, kesehatan keselamatan kerja. Jadi kalau memang ada sesuatu yang memang akan berakibat bahaya, nah itu masuknya engineering tetap. Tapi kalau misalkan contoh gini, misalkan saya ada bekerja misalnya di suatu hotel, kita misalkan beres masak tuh, ada bagian kitchen kan ya, posisinya. Nah habis masak itu posisinya pasti kan kotor tuh arealnya tuh. Nah kalau kita lap-lap, pel-pel, nggak ada masalah dong, nggak harus misalkan nunggu housekeeping atau public area gitu posisinya. Jadi kita di sini juga ikut adil.
Karena kalau nunggu dulu bisa aja nanti Oh, ikut adil, ikut andil. Oh iya benar, andil, betul 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 betul. Kalau ikut adil itu urusannya hakim. Ya betul betul. Nah, oke Pak Egi, berarti itu dari level bawah. Betul, semua level. Kalau level atas, seperti general manager atau building manager. Nah, sekarang gini, kalau kita ngomongin general manager atau building manager, mereka juga pasti pegang yang namanya equipment, misalkan laptop. Oke. Nah, misalkan kalau misalkan teman-teman punya yang namanya laptop, itu kan biasanya kalau nggak udah lama, biasanya dia berdebu tuh. Nah, berdebu itu biasanya dia suka nyangkut ke keyboardnya. Oke. Nah, yang mengakibatkan keyboardnya cepat rusak. Nah, tujuannya di sini sesuai dengan tadi temanya di awal TPM, di sini Total Productive Maintenance, memastikan equipment-nya itu sesuai dengan lead time-nya. Lifetime. Betul, gitu. Oke, Pak Egi, kalau misalkan salah satu teman-teman kita tidak mengikuti TPM gitu kan, akibatnya apa? Salah satu akibatnya pasti LT-nya tidak tercapai. Lifetime. Betul. Jadi kayak example gini, misalkan setiap alat itu pasti punya yang namanya LT. Jadi LT-nya misalnya ada yang 1000 jam, 2000 jam gitu posisinya. Nah, ketika misalkan di sini wajibnya 2000 jam, tapi 1000 jam udah mati atau udah rusak gitu posisinya. Nah, ini kita lihat breakdown ke belakang. Mereka melakukan maintenance mandiri enggak gitu posisinya. Maintenance mandiri di sini dalam artian misalkan habis pakai dibersihkan ataupun yang lain-lainnya lah gitu. Oke. Teman-teman, gitu kan, betapa pentingnya ini yang namanya TPM, Total Productive Maintenance. Jadi episode kali ini tidak hanya engineering yang harus menonton. Betul. Tapi housekeeping. Semua departemen. Betul, ya. Semua departemen wajib. GA, gitu kan, purchasing, semua juga harus ikut andil dalam bagian TPM ini. Betul. Nah, tujuannya apa Pak Egi? Nah, tujuannya itu kalau dari saya ada 3 ya. Pertama itu kita ada zero breakdown. Nah, zero breakdown di sini tuh berarti kan tanpa adanya kerusakan atau misalnya unscheduled. Jadi ketika lagi dipakai, tiba-tiba mati tuh posisinya tuh. Nah, itu masuknya zero breakdown. Nah, kalau misalkan teman-teman, kalau bahasa saya tuh apik ya. Apik tuh dalam artian jadi teman-teman tuh, apa ya bahasa Indonesianya apik ya? Apik lebih peduli lah. Peduli, aware ya, atau apa? Apik tuh. Lebih apa ya? Lebih harus bersih, harus itu. Iya, lebih peduli kan, lebih peduli terhadap equipment-nya, sudah dipastikan equipment-nya untuk secara lifetime-nya tuh lebih ke zero. Maksudnya kayak gimana? Kayak contoh gini, teman-teman yang mudahnya mungkin semua orang punya yang namanya kendaraan bermotor. Jadi ketika teman-teman punya kendaraan bermotor, selama 1 tahun itu teman-teman nggak pernah cuci posisinya. Udah otomatis si kotoran-kotoran itu masuk ke komponen-komponen elektrik. Nah, bisa jadi teman-teman ketika mengendarai, ketika jalan tiba-tiba motor itu mati. Nah, kenapa? Karena ada kotoran di dalam soket elektriknya atau PCB-nya itu, gitu posisinya. Makanya tadi saya bilang di sini zero breakdown di situ supaya tidak ada yang namanya unscheduled gitu. Atau mati ketika kita sedang menggunakan. Betul. Jadi harus di-prepare dari awal. Betul. Maintenance itu supaya ketika kita sedang menggunakan sesuatu seperti ini nih, kita sedang lighting gitu kan ya. Terus tiba-tiba pas kita lagi syuting seperti ini, lampu mati. Betul, bisa jadi kan itu di dalam fittingnya tuh ada kotoran atau apa longgar, kan kita nggak tahu. Kalau kitanya jorok lah ya bahasa saya ya gitu. Oke, sama dengan kendaraan Pak Egi. Jadi sebelum kita pakai, kita harus cek dulu. Betul. Harus cek dulu bannya. Betul. Harus cek dulu remnya. Betul. Gitu kan. Fungsi-fungsi yang lainnya gitu kan, supaya apa? Supaya ketika kita mengendarai mobil atau motor ya memang kondisinya memang prima. Betul, sama nanti tujuan akhirnya tuh lebih ke zero accident. Jadi supaya tadi tidak timbul yang namanya kecelakaan. Jadi kayak tadi itu berarti sambung menyambung ya. Saling berkaitan. Ya. Betul. Supaya tidak rusak, supaya tidak celaka juga. Betul. Itu saling berkaitan. Berarti sangat penting sekali nih TPM Pak Egi. Sangat. Ini teman-teman nih kira-kira mengenai TPM ini ada hal-hal yang perlu disampaikan nggak? Misalkan ada yang tidak mengerti gitu kan? Nanti boleh tanya-tanya ke kita ya Pak Egi ya. Nanti di kolom komentar. Oke, siap. Yang selanjutnya Pak Egi, tujuan daripada TPM itu apa? Tadi baru 1 tuh. Oke. Tadi kan pertama itu zero breakdown.
kedua itu lebih ke zero accident atau kecelakaan. Nah, Tanpa ketiga ada kecelakaan, zero, no. ya zero berarti tanpa adanya Accident, kecelakaan. Lanjut di situ adalah memaksimalkan OII. Itu yang ketiga. Yang ketiga, OII. Kalau bahasa Inggrisnya tuh, ya kalau nulisnya tuh OEE. Gitu. OEE, bukan II. Ya, itu bahasa Inggris. Oh, kan berarti disebutnya I. bahasa Inggris nih, Ya. OEE. Apa nih? OII. Kepanjangannya apa nih? Opral, equipment, efektivitas. Efektivitas. Ya. Jadi artinya bahasa Indonesianya? Jadi bahasa di sini tuh, jadi untuk keseluruhan memastikan efektivitasnya ini sesuai. Lebihnya simpelnya gitu. Jadi tujuannya itu tadi ada 3. Ya. Zero breakdown, Zero breakdown, zero accident, sama memaksimalkan OII. Iya. Mantap sekali Pak Egi. Mantap. Ya. Oke Pak Egi, selanjutnya nih, setelah tadi tujuan nih, Pak Egi bisa menjelaskan nggak beberapa hal-hal lain mengenai TPM ini? Bisa, pastinya. Jadi kalau kita ngomong TPM itu sama halnya dengan kalian punya rumah atau sama halnya dengan suatu bangunan gedung, di mana TPM ini pasti yang namanya tuh punya pondasinya atau pilarnya. Nah, TPM ini tuh kita punya 8 pilar yang kemarin saya sebutkan gitu. Yang pertama itu mungkin masih ingat ya, ada namanya anonymous maintenance. Oke, betul itu. Ya, masih ingat. Yang ya. kemarin agak autonomous. Autonomous maintenance. Itu kan agak susah ya. Sekarang nggak susah, sekarang saya udah apa. Autonomous maintenance. Autonomous maintenance. Kedua itu kita ada plan maintenance. Ketiga itu kita ada quality maintenance. Keempat itu kita ada focus improvement. Kelima itu ada early equipment management gitu ya posisinya. Lalu keenamnya itu ada yang namanya training and education. Lalu selanjutnya ada yang ketujuh itu safety, healthy and environment. Nah, yang terakhir di sini tuh yang paling penting dari semuanya itu ini sebagai penutup sebenarnya ya. Di sini tuh lebih ke office TPM atau administrasi lah bahasanya Maya, di mana memang segala sesuatu dari 7 pilar itu teman-teman bukukan atau administrasikan sebagai acuan untuk planningan ke depannya. Biasanya nanti di sini kita sebut ada namanya Kaizen atau perubahan terus-menerus ke arah yang lebih baik gitu. Kaizen bahasa apa? Itu bahasa Sumedang kayaknya. Enggak, itu bahasa Jepang. Oh, bahasa Jepang. Itu bahasa Jepang, itu Kaizen. Artinya? Kaizen di sini tuh perubahan terus-menerus. Jadi ketika kita memang ngerasa sudah baik, nah kita terapkan Kaizen supaya lebih baik lagi. Gitu. Dalam Al-Quran pun ada. Jadi hari ini lebih baik daripada hari. Harus lebih baik daripada hari sebelumnya. Gitu. Betul. Sama Kaizen. Sama Kaizen juga. Gitu. Pak Egi bisa menjelaskan nggak Pak Egi 8 pilar tadi Pak Egi satu-satu? Satu-satu aja supaya lebih spesifik lagi. Jadi teman-teman lebih mengerti. Seperti tadi yang autonomous maintenance. Bisa nggak Pak Egi menjelaskan? Boleh. Minum dulu. Haus ya? Aduh, capek. Ampun. Tenang, santai. Jadi pertama itu tadi saya jelaskan di sini ada yang namanya itu autonomous maintenance, di mana sebelumnya mungkin saya sudah sempat singgung gitu posisinya. Jadi pihak operator di sini tuh melakukan pemeriksaan dan pemeliharaan dasar, ya. Tadi makanya kalau memang nanti bersihin panel itu nggak bisa, karena posisinya ini benar-benar dasar gitu. Kecuali operatornya sebagai teknisi engineering. Nah, ini mungkin bisa. Jadi operator itu kalau di pabrik, operator. Kalau misalkan di gedung ya engineer. Betul. Cuman kayak tadi kalau misalkan posisinya lebih ke MDP atau SDP itu wajib tetap oleh teknisi atau engineer. Oh, ini yang dibicarakan di pabrik. Soalnya kan kalau di pabrik itu ada operator, ada engineer. Betul. Beda ada operator mesin sama engineer elektrikal. Ya, betul. Kadang-kadang bisa ada engineer mekanikal juga kalau di pabrik. Betul. Nah, berarti kan di autonomous maintenance ini adalah operator melakukan pemeriksaan pemeliharaan dasar untuk mencegah kerusakan. Betul. Itu tuh berarti operator mesin. Operator mesin yang menjalankan suatu mesin itu. Sebenarnya sama halnya dengan ketika di building. Kayak bagian housekeeping atau public area, mereka kan punya mesin tuh di swashing tadi saya bilang. Nah itu operator mesin, jawabannya sama aja sebenarnya begitu. Kayak misalkan tadi GM punya laptop sama dengan operator mesin juga, kan laptop sebagian dari mesin. Mempermudah
arti mesin di sini itu kan segala sesuatu yang mempermudah. Itu mesin. Kayak yang dipakai Pang Iwel itu mesin juga. Oke, berarti autonomous maintenance ini dilakukan oleh orang itu sendiri. Oleh orang itu sendiri, betul. Seperti dia adalah tugasnya sebagai operator mesin. Dia harus bisa melakukan perawatan mesin itu. Tapi secara basic atau dasar. Kayak contoh tadi misalkan ketika misalkan ada kalau di pabrik ya, ada biasanya selang angin gitu, selang angin copot gitu polisnya di solenoidnya. Itu kan cuma tinggal gunting masukin aja, itu bisa, nggak masalah. Kecuali yang memang berakibat lebih ke fatal kayak contoh strum atau misalkan mekanik yang berputar, nah itu dibedakan gitu posisinya. Oke, Pak Egi, saya paham gitu kan ya. Berarti di sini autonomous maintenance itu adalah sesuatu pekerjaan atau pemeriksaan dan pemeliharaan yang dilakukan oleh orang itu sendiri. Kalau misalkan operator mesin, dia harus sama operatornya. Kalau misalkan kerusakannya di panel, dia harus engineer elektrikal itu sendiri gitu kan. Kalau misalkan kerusakannya di pompa, berarti kan dia harus engineer mekanikal. Betul, sesuai dengan kompetensinya. Betul. Berarti, jadi ada batasan-batasan biasanya. Oke, itu adalah autonomous maintenance. Autonomous maintenance. Pemeliharaan yang dilakukan oleh dirinya sendiri, tapi secara dasar. Oke, selanjutnya Pak Egi. Yang kedua apa tuh? Yang kedua itu ada yang namanya plan maintenance. Jadi sesuai dengan namanya ya, plan. Berarti menjadwalkan gitu posisinya perawatan untuk mencegah kerusakan gitu posisinya. Jadi sesuai dengan tadi plan maintenance, jadi harus ada perencanaan betul untuk mencegah terjadinya kerusakan. Biasanya kalau teman-teman di suatu baik itu industri, hotel, building, office, biasanya itu posisinya itu pasti ada yang namanya schedule checklist. Schedule maintenance. Oh, schedule maintenance. Nah, biasanya ada checklist tuh. Checklist. Misalkan lampu nyala, misalkan ceiling bagus, misalkan kayak gitu. Panel bersih. Bagus, panel bersih. MCB Nah, suhunya misalkan 30, 40 sesuai atau tidak. Nah, itu biasanya yang disebut plan maintenance. Nah, di situ juga nggak cukup. Berarti daily maintenance ya? Masuknya ke daily. Harian ya? Harian. Oke, itu plan maintenance adalah perawatan yang direncanakan, yang terorganisir lah, tertulis di dalam satu schedule yang disebut dengan LKH. LKH apa ya LKH? LKH itu adalah lembar kerja harian. Oh, oke. Nah, ini juga saya baru nih dengar LKH. Saya taunya LKS dulu. Jadi kalau LKS sekolah. Jadi teman-teman biasanya kalau misalkan RKH. Jadi sebelum teman-teman melakukan pekerjaan biasanya ditulis tuh. Ada satu POM. Kalau saya ada satu POM yang namanya RKH dan LKH. R sama L. R sama L. Jadi RKH itu adalah rencana kerja harian. Rencana kerja harian. Kalau L berarti itu dikerjakannya pagi-pagi. Pagi-pagi dong sebelum kita melakukan pekerjaan. Itu namanya rencana kerja harian. Nah, sore hari setelah kita melakukan semua pekerjaan itu dibuatnya dalam satu POM juga yang namanya LKH. Laporan kerja harian. Ya, mungkin kurang lebih seperti itu ya. Cuman mungkin penamaan kadang setiap properti atau setiap manajer engineering itu chief engineer punya penamaan sendiri. Betul. Jadi schedule maintenance itu dibuat dalam 1 bulan biasanya. Ada yang memang schedule maintenance tahunan, tapi di breakdown menjadi bulanan, gitu kan. Nah, schedule maintenance itu diaplikasikan di harian kan, daily kan. Nah, di daily itu dibuatlah RKH awalnya, rencana kerja harian dan laporan kerja harian. Jadi memang terstruktur dengan baik. Nah, ini plan maintenance ini adalah perawatan yang memang harus terencana juga, gitu kan. Salah satunya administrasinya adalah salah satunya ya, teman-temannya itu ya. Tapi biasanya beda-beda setiap tergantung propertinya biasanya juga. Ya, tergantung chipnya juga, tergantung pemimpinnya juga, gitu kan. Ketika melakukan maintenance ini harus benar-benar di-manage seperti apa, gitu kan. Suatu gedung akan lebih bagus, akan lebih baik kalau memang plan maintenance-nya, SDM-nya memang berkualitas. Ya, tepat lah terutama ya. Yes. Jadi jangan sampai ketika teman-teman melakukan plan maintenance tapi tidak sesuai atau tidak tepat. Tapi kalau di tempat saya itu bahasanya beda lagi.
Jadi ada J, jadwal, posisinya tuh kerja pagi, JKPM berarti ya. JKP. Jadwal kerja pagi, JKP berarti ya. Kalau saya gitu namanya JKP. Jadwal kerja pagi apa? Jadi jadwal kerja pagi teh yang kerja si pagi wah itu gitu posisinya keliling gitu ya. Tapi jadi, ya itulah singkatan mah aneh-aneh lah ya, mungkin. Ya, jadi memang kalau misalkan plan maintenance ini gitu kan tergantung juga SDM-nya Pak Egy, tergantung juga chipnya, tergantung pemimpinnya. Betul. Ketika di suatu properti dia duduk gitu kan, dia melihat sekitar ya gitu kan ya, bahwa oh ini adalah pekerjaan engineering. Dia harus awalnya itu memang harus mendata semua equipment. Data semua equipment yang ada di propertinya. Setelah itu baru dituangkan ke dalam schedule. Ini equipment ini harus dilakukan perawatan itu hariannya seperti apa, daily, mingguannya weekly, seperti apa, monthly, bulanannya seperti apa, 3 bulanannya seperti apa, 6 bulannya seperti apa, 1 tahunnya seperti apa. Nah itu harus begitu. Cuman ada satu hal, kita juga posisinya jangan lupa tadi di awal yang namanya Kaizen. Jadi ketika teman-teman membuat sebuah jadwal planning maintenance, jadi ketika contoh tadi misalkan teman-teman melihat sekeliling nih equipment, kan pertama mendata dulu tuh equipmentnya tuh, didata dari A sampai Z. Nah habis didata, nah posisinya teman-teman berarti kan menentukan ini secara plan time-nya itu apakah jadinya harian, mingguan atau bulanan. Ternyata ketika kita buat mingguan, oh ini terlalu sering nih misalkan AC-nya leaking, misalkan terlalu sering kondensasi dan lain-lain gitu posisinya tuh. Nah berarti mau tidak mau teman-teman merubah yang AC mingguan menjadi misalkan per 3 hari, per 4 hari. Nah jadi tetap apa yang teman-teman sudah buat, sudah planningkan, teman-teman wajib menerapkan yang namanya Kaizen sebagai monitoring. Gitu. Benar sekali Pak Egy. Ternyata kita baru membahas 2 pilar. Sudah sangat panjang. Waktu tidak cukup. Setengah jam ini. Kalau kita lama-lama ngebahas ini pasti teman-teman juga sedikit jenuh gitu kan ya. Jadi sebelum lanjut ke pilar selanjutnya, kopi dulu setelah pesan-pesan berikut ini. Kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya. So jangan kemana-mana, pantengin terus channel kita. Obeng, obrolan engineering.